Oke, akhirnya kali ini gue bisa bikin video lagi guys. Jadi sorry banget nih, udah beberapa bulan ini gue nggak kelihatan di YouTube. Udah lama nggak upload YouTube karena gue lagi ngurusin satu dan lain hal. Di antaranya gue mau merit, terus sama gue lagi renovasi rumah guys. Jadi emang gue harus memprioritaskan yang itu dulu. Sebenarnya sih gue pengen sih kayak repaint, terus ganti velg gitu ya. Ganti velg. Terus juga gue pengen nyobain shock breaker lain gitu dari brand lain. Tapi ya gitu guys, dananya lagi kepake dulu buat yang lebih penting. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bike updates dulu setelah 3 tahun pemakaian Vario 160 ini guys. Oke, tapi overall dari sekian lama gue nggak nongol di YouTube, ya motor gue masih gini-gini aja guys. Nggak ada perubahan yang signifikan banget sih, cuman ini aja sih gue tambahin emblem nih, emblem titanium. Terus sebenarnya sih depannya ada kayak logo Hondanya gitu ya, cuman lagi gue copot karena gue lagi trial and error stripping baru guys. Terus apa lagi yang baru ya? Ya nggak banyak sih, perbautan paling kayak baut-baut di cover filter aja sih. Tuh, baut-baut stainless aja guys. Kenapa gue pilih stainless? Karena biar apa ya, biar netral aja sih kalau misalkan nanti gue pengen repaint gitu. Jadi nggak pusing pilih-pilih baut lagi guys. Oke, tapi sebelumnya gue pengen ganti knalpot nih. Hari ini gue mau sekalian ke DCS Auto, mau main-main juga. Sebentar, gue ambilin knalpotnya. Nah, ini dia guys, knalpot yang bakal gue ganti. Ini kalau kalian tahu ya, gue masih setia pakai Kares. Dan ini kali ini gue mau ganti knalpot ke yang standar. Ini knalpot standar ya, sama sekali belum pernah gue pakai guys, masih bersih banget. Tuh header-headernya masih bersih semua karena emang dari awal motor datang tuh gue langsung ganti ke si Kares ini guys. Oke, jadi kenapa sekarang gue mau ganti ke standarnya lagi? Bukan karena knalpotnya udah mulai nggak enak ya, enggak. Cuman karena emang gue pengen sekarang kalau misalkan kalian mau beli part-part karbon yang kayak gini nih, nah kalian bisa langsung beli di toko Shopee gue guys. Nah, termasuk nanti knalpot yang akan gue pasang. Jadi tamengnya ini bakal gue ganti ke yang karbon guys, tameng dan end capnya nih. Nah, end capnya juga nanti gue bakal ganti ke, gue pasangin yang karbon nih gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih nanya-nanya nih karbon beli di mana, pokoknya karbon yang terpasang di motor gue kalian bisa beli di kolom deskripsi, di link yang ada di kolom deskripsi guys gitu. Jadi sekarang gue mau on the way dulu ke DCS karena karbonannya ada di sana. Terus sekalian gantiin aja nih. Videonya gue lanjut lagi nanti pas di DCS Auto guys, atau pas udah terpasangnya deh. Tamengnya udah terpasang nih guys, kayak gini guys. Bener-bener presisi banget sama knalpot bawaan ya, knalpot standar. Tapi kalau misalkan dipasangin knalpot standar sih, swing armnya yang aluminium ini jadi kurang ke expose guys. Tuh, jadi kayak biasa aja gitu swing armnya. Kalau misalkan pakai knalpot yang Kares kan aluminiumnya, armnya kelihatan banget, tapi kalau ini agak umpet karena ya kalian tahu sendiri lah, knalpot standar ya Vario ini gede ya, cukup gede, tapi lihat tuh bentuknya oke banget sih. Menurut gue sih knalpot standarnya sebenarnya bagus guys.
Nah, jadi ini dia guys penampakan setelah ganti ke knalpot standar terus dikasihin karbon, aksesoris karbon gini ya. Walaupun knalpot standar tapi kalau dipakein karbon gini kelihatan sangar juga. Terus keren-keren aja sih kalau menurut gue ya. Cuman emang dari suaranya lebih senyap aja guys. Oke, jadi kita sedikit bike updates. Jadi sebenarnya sih selama ini gue nggak upload YouTube nggak ada yang berkurang atau yang lebih ya, masih gini-gini aja guys, karena memang duitnya lagi kepake buat bangun rumah dulu guys. Jadi kita lihat dari depannya dulu. Ini overall masih sama sih. Dari bagian stangnya nih, di sini gue masih pakai karbon, cover speedometer, terus ini spion juga masih sama. Pakai merek dari RCB, ini RCB S berapa ya lupa gue. Terus master rem juga masih sama, ini pakai RCB S1. Dari dulu masih pakai ini, belum ganti-ganti. Apa lagi ya, hand grip pakai RCB. Terus ini batok buta masih terpasang ya dari dulu sampai sekarang. Lanjut ke bawah lagi. Di sini gue masih pakai billet nih. Sebenarnya gue pengen sih ganti billet yang beda aja gitu ya, yang lebih baru dari ini. Cuman nantilah, dananya masih kepake buat rumah guys. Terus spakbor juga ini masih pakai yang lama. Oke, nih velg nih. Velg gue akuin nih RCB SP 800 ini kuat banget guys. Ini gue pakai dari kapan ya? By the way, di motor selama gue nggak upload YouTube ini sering banget gue pakai guys, karena sekarang kebutuhan gue emang lebih enak naik motor sih. Jadi emang agak di bawah harian sih ini motor. Dan velg RCB ini udah beberapa kali ngehantam lubang guys, cuman masih kuat banget nih, nggak ada pengen, nggak ada apa-apa ya, tapi jangan sampai lah. Oke, kita lanjut lagi ya, mumpung masih di bawah. Aksesoris yang terpasang nih, gue masih pakai cover radiator dari Nitex GMA. Ini bisa muter ya kalau kena angin guys. Jadi angin masuk dari kisi-kisi sini, terus muterin si spinnernya nih. Apalagi ya, selang rem gue masih pakai Hel, depan belakang yang ABS. Kawan karbon juga masih sama sih guys, nggak ada yang berkurang, nggak ada yang lebih. Oh ya, terus banyak yang nanyain ini gue mounting berapa senti, buat info aja. Ini gue pakai mounting ukuran 5 cm guys, ini dari Mono Project. Yang apa ya, gue rasa sih mounting ini pas banget ya buat Vario 160, karena mesinnya nggak terlalu ke bawah tuh, lihat tuh, masih aman guys mesinnya guys. Jadi kalau misalkan emang gasruk gitu ya karena posisi tidur, yang duluan kena tuh si knalpotnya guys. Makanya header knalpot kares gue tuh rada penyok. Terus depannya, shockbreaker depan juga gue turunin. Ini terakhir gue nurunin di GG suspension atau GG suspension. Ini gue turunin sekitar 2,5 cm ya guys. Nih jaraknya segini, 2,5 cm. Menurut gue masih enak kalau misalkan buat dikendarai ya. Walaupun emang kalau misalkan boncengan tetap aja gasruk bawahnya guys. Tapi overall 2,5 cm cukup sih buat harian gitu atau boncengan juga. Oke, kita balik ke sisi yang sebelahnya ya. Nah, untuk sisi sebelahnya sih juga nggak ada beda guys. Cuman ini aja sih penambahan baut-baut stainless aja. Nih baut-baut ya biasalah, cover filter. Terus sama ada beberapa lagi di sebelah sana tuh yang buat tameng knalpot. Ini shockbreaker gue masih pakai Öhlins HO831. Gue belum ganti sih, sebenarnya gue pengen coba sih shockbreaker dari brand lain, cuman ya itu guys tadi ya, duitnya lagi kepake buat hal yang lebih prioritas. Siapa lagi ya, udah sih kayak gini-gini aja guys motor gue guys. Tuh ya, sebenarnya sih gue pengen ada proyekan ke depannya ya, cuman itu tadi guys, balik
ke hal-hal yang lebih diprioritasin, dan nanti rumah yang bakal aku tempatin ada di sebelah sana, jadi nggak jauh dari sini guys. Gini gue tunjukin ya sambil kita naik motornya manasin. Nah, karena udah diganti knalpot standar, jadi ya suaranya ngantuk guys, tapi nggak apa-apa lah. Ini kilometer gue 13 ribuan sekarang. Terakhir gue bikin berapa ya di video ya, pokoknya ini udah, ya menurut gue sih udah nambah cukup banyak ya. Kita panasin dulu bentar. Ya sebenarnya sih rumah gue nanti yang bakal gue tempatin nggak jauh ya dari sini ya, cuman beda 4 rumah doang. Tapi nggak apa-apa guys, naik motor aja ya, sekalian manasin ya. Oke, dikit lagi kita sampai guys, cuman buka gas dikit doang. Nah ini dia tuh. Nah ini dia guys, rumah yang bakal gue tempatin masih belum jadi sih, masih berantakan banget. Oke, kita lanjut lagi bahas motor. Ya seperti yang gue bilang tadi guys, sebenarnya sih banyak hal yang pengen gue lakuin di motor ini ya, cuman ternyata tuh modif rumah tuh modif motor nggak ada apa-apanya sama harga renov rumah guys. Gila, jadi ya terpaksa gue harus stop dulu buat jajan-jajanin di motor ini guys. Nanti setelah semua urusan ini kelar baru kita lanjut lagi. Oke, jadi segitu dulu aja videonya, sekedar bike updates biar gue update di YouTube juga, karena udah lama banget nggak upload ya, sekitar 7 bulanan kalau nggak salah. Terakhir gue pernah bilang mau bahas tentang impresi setelah gue ganti roller ke yang lebih kecil. Nah itu jadi salah satu alasan kenapa gue sering pakai motor ini lumayan buat harian guys, karena emang pas gue turunin ke roller yang lebih kecil ini jadi enak banget guys, jadi lebih gimana ya, rasa berkendara itu beda aja gitu guys, walaupun sekarang gue pakai knalpot standar gitu. Ya udah gitu aja videonya guys, sekedar bike update saja, karena gue juga udah cukup kangen juga nih buat bikin video YouTube. Terima kasih buat yang udah menonton. By the way, kalau misalkan kalian mau beli karbon ya, sekali lagi karbon-karbon yang terpasang di motor gue lah, kalian bisa langsung cek link yang ada di deskripsi video di bawah ya guys, karena itu langsung dari toko gue sekarang. Jadi kalau misalkan kalian beli karbon segala macem di toko gue sekarang udah tersedia guys. Jadi kalian cek dulu aja link yang ada di deskripsi video di bawah ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat yang udah menonton. Sorry banget gue jarang update. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Until next time, sampai bertemu di video gue selanjutnya. Dadah.